namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Membesarkan 3 anak seorang diri di tengah ekonomi serba pas-pasan tentu bukan hal mudah. Apalagi sang kepala keluarga telah pergi begitu saja tanpa memberi kabar, apalagi nafkah. Begitulah nasib yang sudah 5 tahun terakhir ini harus Suparni jalani dengan penuh ikhlas hati. Bojo kula niku waune namung kula kan kerja niku wonten griya. Lah kula teng peken niku kula mantuk ing peken mboten enten griya. Rajokane dibeto. Sing enten griya yoga kula kalih. Semenjak itu pula wanita 40 tahun ini bertekad tidak akan menyerah meski jalan yang ditempuhnya kian sulit. Oleh karena itu berbagai cara dan jalan pun rela ia lakoni supaya anak-anaknya bisa terus sekolah. Salah satunya adalah dengan mengolah bambu menjadi kerajinan anyaman yang disebut rinjing. Kadang niku bahan masalah bahan niku kadang saking pengesup, kadang nggih saking kula piyambak ngoten mengke ditumbas digantoni arta perdondonge gangsal ewu. Yen kula pados gadah bahan niku lokasi bahan sekedhik nggih niku gadan kula piyambak nek sing saking ingkang kula sadi niku. Sebelum dapat diolah lebih lanjut, bambu harus dijemur dulu selama beberapa hari untuk menghilangkan kadar airnya. Sebab bambu basah atau lembab biasanya akan lebih cepat berjamur. Dengan berbekal sebilah arit, Suparni mulai menguliti tiap helai kulit bambu. Ia memang harus memastikan bagian ini terkelupas seluruhnya. Kados ngati-ati kajenge mboten kenging napa niku kulite nggih saged mbeleri ngoten niku nggih kedah ngatos-atos. Agar lebih mudah dianyam, bambu kemudian dipotong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Bambu lalu dikelupasi kembali hingga menjadi lembaran yang lebih tipis atau biasa disebut diirat. Untungnya bambu apus memiliki tekstur yang lunak sehingga tak begitu menyulitkan Suparni saat menyesetinya. Tidak hanya itu, proses penipisan pun harus kembali dilakukan agar lapisan bambu menjadi semakin halus. Cara ini juga berfungsi untuk membuang serat halus pada bambu yang bisa melukai tangan saat menganyam nanti. Proses penganyaman dimulai pada bagian alasnya. Banyaknya lembaran bambu yang dipakai di pola awal ini disesuaikan dengan ukuran rinjing yang akan dibuat. Pengukuran juga harus dilakukan dengan seksama agar letak antar 4 sisi dan alas rinjing menjadi proporsional. Pedomannya hanya satu, ukuran alas rinjing harus lebih kecil dari sisi atau dindingnya. Selain itu, ia juga harus memastikan antar anyaman memiliki jarak yang sama supaya hasilnya bagus dan sempurna. Selepas membuat alas rinjing, proses berlanjut pada membuat bagian sisi atau dinding rinjing. Penekukan ini bertujuan untuk membuat pola agar rinjing bisa membentuk seperti mangkuk. Setelah itu barulah penganyaman dilakukan hingga membentuk sekitar 3/4 bagian dari rinjing. Sementara 1/4 bagian sisanya dianyam dengan menggunakan bambu yang lebih kecil. Selain untuk memberikan pola dan motif yang memperindah rinjing, anyaman ini berguna untuk menguatkan rinjing supaya lebih rapat lagi.
Agar terlihat lebih rapi, bagian bambu yang tersisa kemudian dipotong sesuai dengan batas atasnya. Dari 0 ngantos niku paling nggih angsal gangsal nyampe 6 ngantos jam gangsal sonten. Jenis dadi tenang nggone pade ganti blengkeri. Ya, Mak. Untuk memasangkan bagian kepala rinjing atau biasa disebut blengkeran, Suparni harus mengembalikan rinjing ke pengepul yang tak jauh dari rumahnya ini. Sebab untuk melengkungkan potongan bambunya memang dibutuhkan tenaga yang lebih kuat. Selain itu, mulai dari membuat lingkaran, memasang hingga mengikatkannya juga membutuhkan kehati-hatian serta kecermatan. Dengan begitu, bagian kepalanya ini dapat benar-benar sesuai dengan besaran pola atas rinjing dan tidak terlepas. Pemasangan bagian kepala ini berguna sebagai penguat agar saat dipakai membawa barang, rinjing tidak mudah rusak. Untuk mengaitkan antara kepala dan badan rinjingnya, Suparni lantas membuat pelubangan seperti ini. Jarak lubang pun harus dibuat di antara tiap kotak anyamannya. Selain di bagian kepala, lubang lainnya sebagai tempat ikatan juga dibuat tepat di bagian bawahnya. Hal ini bertujuan agar rinjing menjadi lebih kuat lagi. Bor ini merupakan milik kelompok tani atau warga setempat yang penggunaannya harus dilakukan secara bergilir. Pengikatan atau biasa disebut nyecet menjadi tahapan paling akhir dari rangkaian proses pembuatan rinjing. Pengikatan memang sengaja dilakukan secara berulang agar rinjing menjadi benar-benar kuat dan siap digunakan. Di pasaran harga jual satu buah rinjing biasanya dibanderol mulai dari 7 hingga 10.000 rupiah. Saking awal niku borongane 2.000 per bijine. Kadang motong-motong namung nganyam niku upahe sing ageng 1.500, sing alit niku 1.000. Saat membuat rinjing, Suparni memang biasa saling berbagi tugas dengan anak-anaknya. Ia merasa amat beruntung telah dikaruniai 2 malaikat kecil dengan bakti dan pengertian yang begitu luar biasa. Bahkan di saat libur sekolah, mereka dengan sendirinya berkeinginan membantu sang ibu tanpa perlu diminta. Nggih, saking alit niku kula didhe nek saged niku nggih saged bantu wong tuwa, dados wong tuwa niku gadah napa? Nggih rada ringan pekerjaane, nggih mblajari kajenge rajin, larene niku kajenge mboten nakal, ngertos damelan, benjing nek pun ageng rak saged nyambul damel sing rajin ngoten. Waalaikumsalam. Setor yu. Piro? Sing gedhe 4, sing cilik 5. Ning iki aku urung duwe dhuwit ta urung bar setor ya. Duwe bar setor. Ya nek aku njaluk sik iki 20.000. Selaku buruh borongan, besaran penghasilan Suparni memang sangat bergantung pada jumlah rinjing yang sudah laku terjual. Sementara di desanya, pasar hanya berlangsung setiap hari wage dalam penanggalan Jawa, yang artinya ia baru bisa mengambil upah per 5 hari sekali saja. Nggih, setor kula 5 gangsal dinten sepindah. Mengke rata-rata asal kula setor niku nggih ngantos 3 doso. 3 doso biji, kadang nggih campur ageng nggih alit. Penghasilan yang pas-pasan memaksa ibu 3 anak ini harus pintar memutar otak demi tercukupi segala kebutuhan. Apalagi status orang tua tunggal juga menuntutnya mampu tegak berdiri di atas kakinya sendiri. Dereng cekap rukno ajeng kisah niku lare mboten enten sing ngemong, mboten tesih alit-alit, tesih pengen sekolah, tesih dereng wantun nek diculne piyambak. Oleh karena itu memanfaatkan tumbuhan seperti temulawak pun menjadi pilihannya
demi beberapa lembar uang tambahan. Di daerah rumahnya, tanaman yang tergolong umbi-umbian ini memang sengaja ditanam oleh warga sekitar. Biasanya waktu yang tepat untuk memanen temulawak adalah saat memasuki musim kemarau. Sebab para pengepul hanya akan membeli temulawak yang kering dengan sempurna. Panene temu setunggal tahun sepindah. Ngoten tahun ngeten tahun sakniki kali tahun ngajeng mboten mesti sami reginipun. Sebelum sampai ke tangan pengepul, temulawak harus dikupas terlebih dulu karena hanya bagian daging saja yang akan digunakan. Selanjutnya, daging temulawak dipotong menjadi beberapa bagian kecil seperti ini agar dapat kering secara merata. Jika cuaca sedang mendukung, temulawak baru bisa kering sempurna dalam 2 hingga 3 hari penjemuran. Hal ini memang sangat penting sebab penjemuran yang kurang sempurna hanya akan membuat temulawak menjadi busuk dan tak bisa diolah. Itu pun penghasilan yang diperoleh juga tak seberapa jumlahnya. Tahun niki nggih ngantos 1.000, kadang nggih namung 3.000, ngoten nggih nek ditabung mboten enten turane namung turane niku damel ngongkosi sekolah lare.